Halo, apa kabar teman-teman Nakama Startup Heroes? Ini kita dari HRD Room. Kita sekarang lagi di tempat kongko, di tempat nongkrong. Jadi seperti yang sudah sebelumnya kita bahas di video kali ini, saya mau share tentang bagaimana pengalaman dan perjalanan kami di Nakama. Kemarin kita udah ngelewatin proses mentoring, kita udah ngelewatin proses simulasi pitching bersama mentor-mentor Nakama sampai akhirnya kita masuk ke sesi pitching sama investor. Di situ ada beberapa investor yang yang kita komunikasi dengan mereka, dan senangnya alhamdulillah ada investor yang ngelirik dan ingin tahu bisnis kami lebih lanjut. Nah, saat ini kami sedang dalam proses persiapan menyiapkan kira-kira data apa aja yang dibutuhin, kira-kira bisnis plan, bisnis continuity apa sih, kelanjutan bisnis plannya seperti apa, worst case-nya seperti apa, bad case-nya seperti apa, bad case sama worst sama ya. Terus best case-nya seperti apa, terus kalau yang gitu-gitu aja kayak gimana. Nah ini kita lagi nyiapin, dan apa yang kita rasain, nah ini dia, ini kita lagi bareng sama tim kita. Di sini ada CEO-nya, ada Mas siapa, boleh kenalan dulu? Halo teman-teman, perkenalkan gua Andri. Kebetulan saat ini perasaan ikut Nakama itu sampai saat ini ya seneng ketemu teman-teman semua, dapat network baru, dapat jaringan baru, dan senangnya lagi itu bisa dilirik sama beberapa investor. Sekaligus ini menjadi challenge atau opportunity dan menjadi pengalaman baru buat kami, dan menjadi masalah atau kepusingan baru. Jadi kami happy problem lah ya, happy problem. Nanti happy problem. Udah mungkin itu aja kali ya. Pokoknya seneng ikut acara Nakama, ketemu dan dapat pengalaman baru, teman-teman baru, dan jaringannya pun keren-keren. Nah, kebetulan ada salah satu co-foundernya lagi namanya Mbak Putri, cuma karena mungkin dia lagi senengnya hari ini dia lagi belenjong nih, orangnya nggak ada di sini. Tadi baru datang ke sini. Terus ada ya saya lah ya. Kalau saya ya puyeng sih, tantangan baru lah ya, karena yang tadinya nggak kepikiran mau nyiapin ini itu, karena kita nggak kepikiran buat buat berhubungan sama investor, fokusnya jualan. Ya ini mesti nyiapin bisnis plan. Terus mungkin dari Mbak Ani yang sering saya pusingin, gimana perasaannya? Ya nggak nyangka aja sih, tapi ya oke lah. Mari kita lanjutkan. Nah ini dari tim psikolog asosiat kami yang memang pokoknya kalau ngomongin psikolog, nah ini dia yang paling bawel nih. Terus tapi sebenarnya bukan soal paling bawel. Menurut gua dia punya kompetensi ini bukan cuma sekedar ngomongin psikologi, tapi dia benar-benar ada di dunia psikologi industri dan tahu ya pengalaman gua ya HR development itu kayak gimana. Nah, gimana pengalaman lu selama di dunia HR dan apa yang lu lihat dari psikotes ini seperti apa? Hai, aku Wirda. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari Suara lu naik dong. Kalau dilihat dari kebutuhan sekarang sih ya, apalagi di era yang serba digital, ini benar-benar memberikan sebuah fasilitas all package lah untuk kita semua, dan rasanya tuh senang banget bisa gabung dan bisa merealisasikan bagaimana peran psikolog industri tapi di bidang IT dan dibikin dalam sebuah sistem, dan itu sangat-sangat menyenangkan. Terus kita bisa ketemu teman baru, terus bisa ketemu link baru. Nah ini yang paling seru lah. Intinya sih gue merasa senang karena bisa mewujudkan mimpi gue tuh terkait dengan pengembangan HR tapi di dalam sebuah platform. Jadi pokoknya senang banget lah bisa join dan bisa bergabung dalam project ini. Oke. Nah ini ada Mas satu lagi, Mas. Dia juga seorang psikolog nih. Nah, gue pengen tahu apa yang lu lihat sebenarnya kalau menurut lu, ya ini mungkin jadi pertanyaan orang-orang di dunia psikologi yang lain. Bisa nggak sih sebenarnya sebuah psikotes itu di online kan? Kenalan dulu dong. Oke, hai, nama saya Rega. Dan menurut saya sangat-sangat saya sendiri sangat antusias nih untuk dari dunia psikolog itu dibentuk dalam sebuah katakan digital, untuk digitalisasi itu sangat membantu untuk apalagi saat ini ya, di masa sekarang ini online itu adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan gitu ya.
mau dimanapun sekarang online udah sangat berkembang dan banget untuk ya dimajukan lah, termasuk dari segi untuk psikotes, untuk asesmen itu sangat penting banget tuh. Dan untuk itu kita berterima kasih banget sama Nakama, karena yang tadinya kita hanya berpikiran oke, kita bisnis kita ya udah kita ya mungkin dibilang iseng-iseng, nggak iseng-iseng juga ya, karena itu beneran nyari duit ya. Tapi dengan ada proses penggemblengan, proses mentoring, proses pelatihan sampai proses kemarin, oke, kita jadi berpikir oke, ini kita pengen bikin ini jadi sebuah bisnis yang serius, pengen berkembang, dan kita nemuin ide-ide baru. Psikotes ini bisa dibawa kemana dan bisa ngasih benefit apalagi buat orang lain, dan dari segi bisnis bisa juga bisa buat kita nih nge-generate profit apa, dan karena itulah lu mesti ikut program-programnya Nakama. Sampai ketemu di video-video lain, sudah, thank you, bye-bye.